Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur untuk tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami. Bahkan melalui pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjumpai seseorang di dalam hidup kita, seseorang yang selalu menganggap diri paling baik, paling benar, paling suci, dan selalu menganggap remeh atau rendah semua orang? Ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, tentu saja tidak mudah. Pada masa Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus juga menghadapi sekelompok orang yang selalu menganggap diri paling benar, paling baik, paling suci, dan merendahkan atau meremehkan semua orang. Ketika Tuhan Yesus menghadapi sekelompok orang ini, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka dengan sebuah perumpamaan. Kalau saudara membaca kitab suci, khususnya Injil, maka saudara akan menemukan seringkali Tuhan Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan. Ketika Tuhan Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan atau kisah-kisah di dalam perumpamaan, biasanya dengan satu tujuan, supaya kebenaran-kebenaran ilahi itu dapat semakin lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami para pendengarnya. Tentu saja ada beberapa perumpamaan yang perlu penjelasan khusus. Tetapi di dalam Yudaisme, menggunakan perumpamaan merupakan bentuk umum atau lazim digunakan di dalam mengajar. Nah, saudara, mari kita membaca satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tema kita pada hari ini adalah Allah sangat menghargai seorang yang rendah hati. Saudara, ketika Tuhan Yesus menghadapi seorang yang selalu meninggikan dirinya, menganggap diri paling benar, paling suci, paling baik, dan menganggap rendah semua orang, Yesus mengajarkan satu perumpamaan yang sangat menarik. Kita membaca di dalam bagian ini, ada dua orang pergi ke bait Allah. Untuk apa? Dua orang ini pergi ke bait Allah dengan satu tujuan yang sama, yaitu berdoa. Alangkah baiknya
Mereka memberikan teladan yang baik, dua orang ini, orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dua orang ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi kalau saudara membaca lebih lanjut, kita akan melihat isi doa yang sangat berbeda antara orang Farisi dengan seorang pemungut cukai ini. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dia berdiri, dia sambil menengadah ke langit, dia berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sangat baik sekali. Dia mengawali, atau orang Farisi ini mengawali dengan doanya, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Satu awal doa yang sangat baik sekali. Dan memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah. Tetapi akan sangat mengejutkan sekali ketika kita melihat isi daripada ucapan syukur seorang Farisi ini. Dia berkata di dalam ayat yang ke-11, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan seorang yang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, sangat terkesan sekali. Seorang Farisi ini mulai menyombongkan dirinya. Memang dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan seorang pezina, betul. Tetapi ketika dia menyebutkan kalimat di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir, aku juga bukan seperti pemungut cukai ini, dia sudah mulai jatuh di dalam dosa kesombongan. Dia mulai merendahkan, meremehkan orang lain. Dan dilanjutkan di dalam ayat yang ke-12, kesombongan itu mulai masuk lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Tentu ini melebihi tuntutan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa 1 tahun cukup 2 kali. Tetapi orang Farisi ini 1 minggu 2 kali, luar biasa. Dia katakan kepada Allah di dalam doa syukurnya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Bahkan dia juga berkata, aku juga memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Dia membanggakan dirinya di hadapan Allah di dalam doa syukurnya, membanggakan siapa dirinya, tetapi dia juga merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Tentu saja ini bukan teladan yang baik. Tetapi sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemungut cukai ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Pemungut cukai ini, dia dikatakan berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak mampu, tidak berani untuk menengadah ke langit, tetapi dia sambil berdoa, dia sambil menepuk-nepuk dadanya, dia sambil memukul diri. Sebuah sikap penyesalan dan kerendahan hati. Kalau boleh saya bayangkan, mungkin sambil berlutut dan lain sebagainya. Dia berkata di hadapan Allah, dengan kerendahan hatinya, dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia mengakui di hadapan Allah, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara, pemungut cukai ini tahu diri. Pemungut cukai ini tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang begitu baik, dan Allah yang tahu akan isi hatinya. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara, satu teladan yang baik. Dia datang kepada Allah yang suci, Allah yang kudus. Dia datang tidak menyombongkan dirinya.
Dia datang kepada Allah tidak pamer dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia alami, dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi dia datang kepada Allah dengan kerendahan hati, meminta belas kasihan Allah untuk Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan apa yang dilakukan kemudian di dalam kisah ini? Di dalam kisah ini diceritakan oleh Yesus di dalam perumpamaan, "Aku berkata kepadamu." Yesus berkata kepada orang-orang yang saat itu ada di dalam pengajarannya, mendengarkan perumpamaan ini. "Aku berkata kepadamu, orang ini," yang dimaksudkan adalah pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Saudara, ini satu anugerah yang besar bagi seorang pemungut cukai. Dia datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dia mengaku diri sebagai orang berdosa. Dia meminta belas kasihan daripada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Dan dikatakan orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saudara, betapa luar biasanya teladan yang diberikan seorang pemungut cukai ini. Dia orang berdosa. Dia menyadari siapa dirinya. Tetapi ketika dia datang kepada Allah, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan mengampuni dosanya dan Tuhan membenarkan dirinya. Dan dia diselamatkan. Dia diubahkan oleh Tuhan. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang lain itu tidak. Siapa orang lain? Yaitu orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Yang menganggap diri paling benar. Menganggap diri tidak butuh pengampunan dosa, menganggap orang lain rendah dan meremehkan orang lain. Orang itu, seorang seperti ini tidak akan dibenarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam bagian terakhir, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku, hari ini kita belajar satu sikap seorang murid Kristus yang sejati, yaitu kerendahan hati. Mari kita terus belajar dan kita terus berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Jangan pernah sombong. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan. Dan tidak ada sesuatu alasan yang membuat kita sombong. Kita ini manusia biasa. Kita semua sama di hadapan Allah. Kita orang berdosa dan kita membutuhkan anugerah keselamatan. Dan anugerah itu hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, biarlah kita menjadi seorang yang rendah hati. Ketika kita punya kerendahan hati, maka Allah sangat senang dan gembira sekali. Dan Tuhan memberkati kita sebagai orang-orang yang rendah hati. Teruslah belajar. Saya pun belajar untuk menjadi rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati. Seringkali kami jatuh di dalam dosa kesombongan kami. Kami menganggap diri benar, kami menganggap diri paling baik, kami menganggap diri paling suci, bahkan kami menyombongkan diri kami. Kami sombong rohani, dan hal itu tentu saja tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan ampuni kami. Ajari kami untuk selalu menjadi seorang yang rendah hati, memahami siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami orang berdosa membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan. Ajari kami untuk selalu rendah hati. Ajari kami juga untuk menganggap orang lain sebagai sesama manusia. Kami tidak merendahkan orang lain. Kami tidak meremehkan orang lain. Kelebihan kami biarlah tidak menjadi kesombongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati firman-Mu hari ini termeteraikan di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.